Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Alifah. Nomor induk mahasiswa saya 18141017. Saya akan menjawab ujian tengah semester lewat video mata kuliah pasar modal syariah. Yang pertama ada transaksi efek yang termasuk doror sesuai fatwa DSN MUI nomor 80. Sebelum kita mengetahui fatwanya itu, kita harus tahu dulu doror itu apa. Doror itu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian, kerusakan, dan penganiayaan. Yang pertama, transaksi yang menimbulkan efek yang pertama ada tagrir. Adalah upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan. Contohnya ada wasel, perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan, yaitu transaksi antara penjual dan pembeli yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan. Pre-arranged trade. Yang kedua ada pre-arranged trade, transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan terjadi karena ada perjanjian antara penjual sebelumnya. Yang kedua ada bal ma'dum, jual beli yang objeknya tidak ada pada saat akad, padahal penjual tidak memiliki barang yang dijualnya. Contohnya ada short selling, suatu cara yang digunakan penjual saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun. Ikhtikar, membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal. Contoh, pooling interest, aktivitas transaksi atas suatu efek liquid baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan kelompok anggota bursa efek tertentu. Contoh yang kedua ada cornering. Pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Yang keempat ada gabin. Ketidakseimbangan antara dua barang yang ditukarkan dalam suatu akad baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Contoh, ada inside trading, kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal. Yang kelima ada tadlis, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan penjual untuk mengetahui pembeli seolah-olah objek akad tidak cacat. Nah, contohnya ada front running, tindakan anggota bursa efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu. Yang kedua ada misleading information, membuat pernyataan yang secara material tidak benar atau menyesatkan atau sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek. Yang keenam ada najzi, tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk terkesan pihak yang berminat agar membelinya. Contohnya ada pump and pump, aktivitas transaksi suatu efek diawali dengan pergerakan harga uptrend yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Contoh yang kedua ada hype and doom, aktivitas transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi yang positif tidak benar. Contoh yang ketiga ada creating fact demand and supply, adanya suatu atau lebih banyak pihak tertentu melakukan pemasangan order beli atau jual pada level tertentu. Sekarang kita masuk soal nomor 2 tentang penjelasan mengenai buy al-mubaraha. Buy murabaha adalah jual beri barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam buy al-murabaha,
Penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dan soal nomor 3 tentang variabel pembentukan pasar modal. Yang pertama ada penjual dan pembeli, atau bisa disebut dengan kata lain para pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua ada mekanisme transaksi atau nama lain dengan biasa disebut proses pembentukan transaksi. Yang ketiga ada objek transaksi. Yang keempat ada alat transaksi. Terima kasih. Segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.